Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Pelatih Bali United Stefano Cugura kembali membuat pernyataan yang menohok. Setelah kemarin Teko ini mau ngumpulin para pemain naturalisasi di timnas buat disatuin di Bali United saja, kini Teko pun berminat menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Dilansir dari Bola Nusantara, Teko mengaku dengan berbekal dirinya tahu sepak bola Indonesia luar dalam dan pernah hadirkan beberapa gelar di klub Indonesia, dirinya yakin akan mampu membawa prestasi pada timnas Indonesia. Berikut kutipan ucapan Stefano Cugura yang kami kutip dari harian Bola Nusantara. Yang saya tahu sampai saat ini pelatih timnas masih memiliki kontrak dengan PSSI. Kita semua harus melihat apakah dia benar mundur atau tidak, ujar Teko. Kalau dia tidak mundur, maka kita semua harus tetap mendukung timnas Indonesia agar bisa berprestasi, ujarnya lagi. Saya masih memiliki kontrak bersama Bali United saat ini, tapi kalau Sintayong keluar kami siap kerja. Kalau timnas Indonesia butuh bantuan di sana, ujar Teko. Nah, gimana pendapat kalian guys? Ini bukan pertama kali loh Teko ini ingin jadi pelatih timnas. Dulu pun sempat Teko ini bilang hal yang serupa. Jadi kayaknya emang ngebet banget ya dia ini ingin melatih timnas Indonesia. Faktanya memang gak ada satupun pelatih di Indonesia saat ini ya yang akan menolak kalau ditawarin jadi pelatih timnas, baik yang masih melatih apalagi yang nganggur. Sebab menjadi pelatih timnas itu selain kebanggaan tersendiri, tentu yang dilihat adalah nominal gaji. Sintayong aja digaji 2 miliar per bulan. Ini kan jauh di atas rata-rata gaji pelatih Indonesia. Di bawah Sintayong ada Boyan Hodak dari Persib dengan gaji 1,8 miliar per bulan. Dan di bawahnya lagi ada Thomas Doll di Persija dengan 1,5 miliar per bulan. Jadi selain 3 pelatih ini di Indonesia itu nggak ada yang gajinya lebih dari 1,5 miliar per bulan. Rata-rata 1 miliar ke bawah kalau gaji pelatih ya. Makanya pada ngotot banget tuh buat jadi pelatih timnas. Cuma kalau buat kami pribadi ya sah-sah saja siapapun punya niat melatih timnas kalau tujuannya itu hadirkan prestasi bagi timnas, asal jangan tujuannya cuma gaji. Tapi kalau Teko sendiri menurut kami ya oke lah, dia ini pernah hadirkan juara di Persija dan Bali United. Tapi apakah dari segi permainan sudah yang terbaik? Buktinya baik Persija maupun Bali United belum pernah sukses di bawah Teko saat main di ajang Asia. Memang secara pengalaman Teko pernah melawan tim-tim Asia tapi mentok di babak grup aja. Kecuali dia ini pernah bawa tim asal Indonesia juara di Asia. Ini baru referensi yang oke. Lah sekarang Bali United aja terkenalnya bukan lantaran sisi permainan cantik dan ganas serta ngototnya kok. Tapi saat ini Bali United itu lebih terkenal dengan guling-gulingnya. Apa jadinya timnas Indonesia jika ikut gaya Teko dengan gaya guling-guling? Entahlah, silahkan komentarnya. Erick Thohir selaku ketum PSSI nampaknya tersinggung dengan apa yang kami bikin di YouTube. Kami memang mengkritik keputusan Eto yang ngasih target aneh pada Sintayong. Dan kami pun bilang Eto ini disetir oleh Esko. Erick Thohir sendiri memang sih nggak menegur kami secara langsung, sebab kami tahu sifat Eto. Dia ini nggak masalah kalau dikritik, tapi dia ini bisa langsung nyindir balik sama yang nyindir atau membuat sebuah gebrakan. Seperti yang terbaru, kalian lihat sendiri di IG-nya Erick Thohir. Di sini dia ini seolah membantah semua kritikan kami soal ketidaksejalanan PSSI dengan Erick Thohir dan PSSI dengan Sintayong. Nih, simak sendiri cuplikan videonya.
Semua itu kita sudah bicarakan dari tahun kemarin. Coach Sintayong mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, liga ya kita harus bicara. Seperti juga klub-klub yang ada di luar negeri, dalam negeri, semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita tidak mau mencapai target. Nggak ada itu. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, mendorong tim supaya sukses, karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya, bukan karena saya pribadi. Garansi tidak mungkin. Kami tahu kalau Erick Thohir, Ratu Tisa nggak bakalan mau melepas Sintayong, sebab dua orang ini emang suka dengan Sintayong. Maka di situ Eto nggak bilang PSSI dengan Sintayong, yang dia bilang Sintayong dengan saya, bukan dengan PSSI. Kan yang kami soroti bukan Erick Thohirnya, tapi Esko-nya. Kita udah sama-sama tahu, bahkan seorang tangan kanan Erick Thohir sendiri, yakni Arya Sinulinga, itu nggak suka sama Sintayong. Bahkan seorang Zainuddin Amali yang waketum 1 PSSI pun kurang suka dengan Sintayong. Nah, gimana dengan Esko-nya yang lain? Sekarang kita akan refresh ingatan kalian nih, siapa aja sih Esko PSSI yang sekarang itu. Di sini kita bisa lihat nih, Esko ini condongnya kemana nih, lokal pret atau ke Erick Thohir. Yang pertama, Endri Erawan, jabatannya adalah manajer timnas senior saat ini, asal klub Mitra Kukar, dan jadi salah seorang komisaris PT LIB sekarang. Kalau yang ini kami no comment, sebab orang ini tuh kadang dukung Sintayong, kadang juga dukungnya lokal pret. Yang kedua, Juni Rahman, jabatannya adalah Ketua Komite Fair Play dan Sosial, asal klub PSPS Riau. Dia ini fix 100% lokal pride, sebab sejak 2019 dia ini paling kenceng minta Sintayong out. Gagal AFF, gagal AFF Pak. Iya, gagal out lah. Out. Yang ketiga adalah Vivin Cahyani, jabatannya adalah Ketua Komite Sepak Bola Wanita, berasal dari basket loh ya. Dia ini bukan dari sepak bola tapi dari basket. Dia ini adalah mantan Asprop DKI, kelahiran Surabaya. Dia bukanlah lokal pret, sebab dia ini pernah mengusulkan pada Iwan Bule dulu ya untuk minta Sintayong ini dipermanenkan seumur hidup. Yang keempat adalah Ahmad Riyad, jabatannya adalah Ketua Komite Hukum, asal klub Arema FC. Fix kalau yang ini murni 100% lokal pride, sebab dari 2019 dia adalah salah satu yang paling kenceng minta Sintayong out. Yang kelima, Hasnur Yadi Sulaiman, jabatannya adalah Ketua Komite Futsal, asal klub Barito Putra. Ini pun sama, lokal pride, sebab dia yang mengusulkan Sintayong itu untuk digantikan oleh Rahmat Darmawan. Lalu ada Peter Tanuri, jabatannya di PSSI adalah Bendahara PSSI alias Komite Keuangan, asal klub Bali United. Dia bukanlah lokal pret sih emang, tapi dia nggak suka sama Sintayong. Dia ini inginnya Sintayong tetap out, tapi digantikan oleh Stefano Cugura aja. Lalu ada Eko Setiawan, jabatannya di PSSI adalah Ketua Komite Sepak Bola, asal klub Parmel FC Malang. Dia pun sama, lokal pret, pernah mengajukan Iwan Setiawan yang menggantikan Sintayong. Kemudian ada Muhammad, jabatannya adalah Ketua Grassroots, asal klub Deltras Sidoarjo, sama, dia pun lokal pride. Lalu kemudian ada Rudi Yulianto, jabatannya di PSSI adalah Komite Keamanan, asal klub Borneo FC. Udah pastilah dia ini lokal pride murni, sebab sama dengan klubnya. Yang selanjutnya ada Sumarji, jabatannya di PSSI adalah Ketua BTN dan juga Ketua Komite Medis serta Manajer Timnas U23, asal klub Bayangkara FC. Meski demikian, dia ini bukan lokal pret. Dia adalah salah satu orang yang menolak STY ini dilepas. Lalu ada Arya Sinulinga, jabatannya di PSSI adalah juru bicara PSSI dan ketua ad hoc supporter, asal klub Sada Sumut. Kalian udah tahu lah, dia ini bermuka dua dan masuk ke jajaran lokal pret juga.
Dan yang terakhir adalah Chairul Anwar. Jabatannya di PSSI adalah Komite Status Pemain, asal klub PSIS Semarang. Dia ini fix bukan local friend, sebab Chairul Anwar inilah yang merekomendasikan atau meminta pada PSSI dan juga diaspora untuk mengambil lagi Justin Hubner untuk dinaturalisasi lagi. Jadi dari 12 orang esko PSSI ternyata cuma 3 orang saja yang bukan lokal pred. Sisanya 9 orang semuanya termasuk Pak Ketum ya, Jainuddin Amali adalah lokal pred. Jadi emang susah buat Erick Thohir bisa bergerak bebas dengan Sintayongnya lah. Kalau isinya itu para lokal pred semua, udah paham dong sekarang kenapa kami bilang 80% esko itu adalah lokal pred ya. Sekarang udah jelas. Sintayong sendiri lagi kursus bahasa Indonesia nih sama asistennya yakni JJ. Kayaknya Sintayong udah ngedengerin nih omongan Eto nih. Di sini ya, kalau Sintayong ini beneran serius belajar bahasa Indonesia, ini artinya Sintayong ada kemungkinan dia akan lebih lama bertahan di timnas Indonesia. Sebab secara logika ya, ngapain juga dia belajar bahasa Indonesia kalau dia emang mau cabut ya kan? Tapi ya kita lihat nanti aja. Dari Persebaya, Paul Munster mengaku sangat kecewa dengan lini depan Persebaya yang diisi oleh Paulo Henrique, apalagi usai ditahan imbang 1-1 oleh PSIS Semarang di laga tunda. Menurut Munster adalah hal yang aneh melihat banyaknya peluang tapi tak bisa dikonversikan. Bahkan dari segi permainan pun para pemain Persebaya ini tuh terlihat loyo. Jangankan situ coach, kami pun heran kenapa Persebaya ini kok yo wangele pol golek striker sing wapi. Kenapa ya Persebaya ini susah amat gitu dapetin striker yang bagus. Nambah besar sih oke kayak Henrique, tapi kok kalau masuk ke Persebaya jadi melempem ya. Kalau analisa kami pribadi, sebenarnya Persebaya ini tuh cuma nggak punya 2 hal. Yang pertama, Persebaya ini nggak punya playmaker handal yang bisa mengatur ritme, bagi bola, dan punya umpan jitu. Ya sepeninggal Robertino Pugliara, Arin William, dan Makan Konate, Persebaya nggak punya playmaker handal. Ada Ze Valente malah dilepas. Yang kedua, Persebaya ini nggak punya bomber garang. Yang dimaksud bomber garang adalah bukan tipikal oportunis seperti Henrique, Wilson, dan lain-lain. Tapi yang garang ini adalah dia ini sprintnya bagus, bola lengket, lari kenceng, dan mau naik turun. Jadi nggak ngandelin umpan doang. Kita ambil contoh David Da Silva dan Amildo Balde di Persebaya dulu ya. Waktu jaya-jayanya ya, 2 pemain ini tuh kan sering banget nih soloran atau bawa bola sendiri sampai jadi gol. Nah, striker seperti inilah yang dibutuhkan oleh Persebaya, bukan cuma striker yang kerjanya nungguin bola mateng. Jadi wajar kalau Paul Munster ini ngebet banget nih ngedatangin King Eze dan Hugo Gomez. Sebab 2 pemain itu dianggap pemain yang dibutuhkan oleh Munster. Gomez yang ahli dalam mengatur bola dan umpan cantik serta visi permainan yang bagus, sementara Eze ini pintar buka ruang dan nggak nunggu di depan. Ya, semoga aja terrealisasi. Dari Persija Jakarta, Persija kemungkinan akan ditikung oleh tim Liga 1 lain nih demi mendapatkan jasa tanda tangan bomber Brazil milik Nusantara United, Matheus Silva. Sebab Persis Solo kabarnya pun tertarik mendatangkan striker berpostur tubuh 193 cm berusia 26 tahun ini. Pelatih Persis Solo, Milomir Cecilia, mengaku sudah lama memantau Matheus Silva. Bahkan Milo akan mendepak Rony Gonzalez dan Soya Mamoto demi mendatangkan 2 pemain bintang bidikannya, yakni 2 Matheus, yakni Matheus Silva dan Matheus Pato. Persija sendiri belum bisa memastikan nasib Gustavo Almeida, sebab jika Arema terdegradasi ke Liga 2 musim depan, otomatis Almeida ini nggak akan mau balik ke Arema dan mungkin dia ini akan meninggalkan Arema, mana mau dia main di Liga 2. Tapi jika Arema selamat di Liga 1 ya otomatis Almeida akan pulang ke Arema, maka Persija pun butuh pengganti Almeida. Di sisi lain, ada kabar jika Thomas Doll ini tertarik untuk mendatangkan 2 pemain timnas U17. Yang pertama yang keturunan Jerman, yakni Amar Berkik. Dan yang satu lagi adalah Choyun Damanik yang keturunan Medan dan Pantai Gading. 2 pemain ini menurut Doll bisa punya potensi yang lebih jika diasah oleh Persija.
Dari Persib Bandung, kisah Tiron Del Pino yang gagal memperkuat Persib sebelum Liga menambah deretan pemain asing yang gagal tampil di Persib di Liga. Kalau Tiron sih mending ya sempat jalani debut bersama Persib di Liga ya. Nah kalau para pemain ini cuma biasanya pramusim doang atau bahkan cuma latihan doang dan udah dicoret. Seperti Eric Wick Lewis didatangkan dari Madura United di tahun 2016-2017, cuma dimainkan di Piala Presiden aja kalau nggak salah waktu itu ya, bersama Mirko Livaja dan juga Willy Overtime kalau waktu itu. Lalu ada Marco Krasic juga di 2016 yang didatangkan bersama Vlado ya waktu itu, tapi cuma dipakai buat laga uji coba doang. Sama dengan Srdan Lokpicic juga tuh, sukses sih bersama Borneo FC, tapi ketika masuk ke Persib justru malah melempem di 2019. Lokpicic pun cuma dimainkan di ajang Piala Indonesia aja, sebelum Liga udah dicoret. Lalu ada juga Parsat Nur di 2021, digadang-gadang jadi penggantinya Basim Rasid, tapi cuma dipakai di Piala Presiden aja, terus juga dicoret sebelum Liga. Dan masih banyak lagi sih, ini cuma sebagai contoh aja. Kalau Tiron sih masih mending ya, masih bisa mencicipi Liga Indonesia, sebab ya sebelum cedera dia udah main. Di sini artinya apa? Bahkan seorang pemain yang hebat pun belum tentu bisa nyetel dengan gaya main tim. Pemain musuh tenar apapun, mau sehebat apapun, kalau nggak bisa adaptasi, ya akan jeblok. Makanya beruntung buat Mendoza dan Beltrame, sebab dikontraknya pada paruh musim. Coba kalau di awal musim, belum tentu mereka akan direkrut. Kan dia akan dicoba dulu di pramusim nih. Tapi harusnya ini tuh jadi pembelajaran loh bagi manajemen Persib. Kalau nyari pemain di pertengahan musim itu tuh nggak boleh coba-coba, apalagi nyobain pemain yang belum pernah main di Indonesia. Ya kalau di awal musim sih oke-oke aja, sebab masih bisa dicoba di laga pramusim atau laga uji coba. Lah kalau pertengahan musim akhirnya apa? Lah kalau jeblok rugi sendiri kan? Sekarang Beltrame ini ditargetkan atau dikasih tugas 2 laga ke depan harus tunjukkan kemampuan, minimal berkontribusi lah. Kalau enggak ya siap-siap aja. Bukan cuma Beltrame, bukan cuma pelatih, tapi manajemen Persib pun pasti akan didemo sama Boboto. Mau juara kok coba-coba. Begitu kan Pak Teddy? Itu kan yang Anda bilang ke kami. Sekarang kami balikin ya, mau juara kok ambil pemain coba-coba.